Halo teman-teman, pernahkah kalian berpikir dari mana asal air yang kita minum setiap hari? Atau bagaimana air di bumi ini bisa terus tersedia tanpa habis? Nah, jawabannya ada dalam sebuah proses alami yang disebut siklus air. Dalam video ini, kita akan belajar tentang bagaimana air bergerak di bumi, berubah bentuk, dan kembali lagi dalam proses yang terus berulang. Yuk, kita simak bersama. Siklus air atau siklus hidrologi adalah proses alami di mana air berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya melalui berbagai tahapan. Siklus ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan ketersediaan air bagi makhluk hidup. Adapun siklus air terdiri dari 5 tahapan, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan runoff. Tahap yang pertama yaitu evaporasi dan transpirasi. Evaporasi atau penguapan yaitu proses yang terjadi ketika air dari laut, sungai, danau, serta permukaan lainnya menguap akibat panas matahari. Air berubah menjadi uap air dan naik ke atmosfer, sedangkan transpirasi adalah air yang dikeluarkan dalam bentuk uap melalui stomata tumbuhan. Tahapan yang kedua yaitu kondensasi atau pembentukan awan. Ketika air berubah menjadi uap, ia bergerak ke atas menuju atmosfer. Di lapisan yang lebih tinggi, suhu yang rendah menyebabkan uap air berubah menjadi butiran es atau tetesan air yang sangat kecil. Kumpulan partikel tersebut kemudian bergabung, membentuk awan dan kabut yang tampak di langit. Awan ini dapat berpindah ke suatu lokasi karena pengaruh angin. Tahap yang ketiga yaitu presipitasi. Proses ini terjadi ketika tetesan air bergabung dan membesar hingga udara tidak lagi mampu menahannya, sehingga air jatuh ke bumi. Di ketinggian dengan suhu rendah, tetesan air kehilangan panasnya dan turun sebagai hujan. Jika suhu berada di bawah 0 derajat Celcius, air akan membeku dan turun dalam bentuk salju. Selain hujan dan salju, presipitasi juga dapat berupa gerimis, hujan es, atau butiran salju. Dengan cara ini, air kembali ke litosfer setelah turun ke permukaan bumi. Tahapan selanjutnya yaitu infiltrasi dan perkolasi. Sebagian air yang jatuh ke bumi akan meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah yang penting bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Tingkat infiltrasi diukur berdasarkan jumlah air yang dapat diserap tanah dalam 1 jam, biasanya dalam satuan inci, yang terakhir yaitu runoff atau aliran permukaan. Air yang tidak terserap ke dalam tanah akan mengalir di permukaan menuju sungai, danau, atau laut, lalu proses ini berulang kembali. Nah sobat semuanya, itu tadi tahapan dari siklus air. Karena begitu pentingnya air bagi kehidupan, maka sudah menjadi tugas kita untuk menjaganya. Berikut beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga siklus air. Di antaranya yaitu 1. Menghemat air dengan menggunakan air secara bijak. 2. Menanam pohon untuk membantu proses infiltrasi air ke dalam tanah. 3. Mengurangi polusi air dengan tidak membuang sampah atau limbah ke sungai dan laut. Dan 4. Membuat resapan air seperti biopori dan sumur resapan untuk menjaga keseimbangan air tanah. Jadi, siklus air adalah proses alami yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan memahami bagaimana siklus air bekerja, kita bisa lebih peduli terhadap lingkungan untuk menjaga ketersediaan air bersih. Nah, menurut kalian, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk menjaga siklus air tetap berjalan dengan baik? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Jangan lupa like, share,
dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.